Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Novimasari pada pembelajaran Kimia SMA kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat keperiodikan unsur. Oke, untuk sifat-sifat keperiodikan unsur, diantaranya kita akan belajar mengenai jari-jari atom, kemudian keelektronnegatifan, kemudian energi ionisasi, kemudian afinitas elektron, selanjutnya logam dan non-logam, kemudian kereaktifan. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai jari-jari atom. Untuk jari-jari atom, di sini bisa dilihat gambar ini ibaratnya atom ya. Ini inti atom dan ini kulit atom gitu ya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Nah, yang dimaksud dengan jari-jari atom itu jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Jadi jarak dari inti ke kulit terluar gitu ya. Yang ditempati elektron. Nah, biasanya elektron itu berkelilingnya itu di kulit gitu ya, di sini. Bisa di kulit kedua, bisa di kulit pertama gitu ya, untuk elektron mengelilinginya. Nah, kalau misalkan dilihat gambar yang lebih jelasnya ini ya, ada keterangannya, ini kulit terluar, ini inti atom, dan ini jarak dari inti ke kulit luar namanya jari-jari atom. Nah, kalau misalkan dibuat simbol itu simbolnya R kecil. Oke, selanjutnya yaitu panjang pendeknya jari-jari atom ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu jumlah kulit elektron. Nah, kalau misalkan jumlah kulit elektron ini makin banyak jumlah kulit oleh suatu atom, maka jari-jari atom semakin panjang gitu ya. Nah, ini berlaku dalam satu golongan. Nah, dalam satu golongan, kalau misalkan dilihat dari tabel kecenderungan jari-jari atom, ini dalam satu golongan itu dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah itu kulitnya itu semakin besar, maka di sini jari-jari atom semakin besar gitu karena kulitnya semakin banyak. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu muatan inti atom. Nah, kalau misalkan muatan inti atom ini semakin besar muatan intinya, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron ini akan lebih kuat sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom gitu ya. Maka semakin pendek jari-jari atomnya. Nah, ini biasanya dalam satu periode. Nah, dalam satu periode, kalau misalkan golongan itu atas ke bawah, periode itu dari kiri ke kanan gitu ya. Karena semakin besar muatan intinya, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron itu akan semakin kuat sehingga jari-jari atom itu akan mengecil gitu ya, atau mengkerut lebih kecil gitu ya, dari kiri ke kanan. Lihat di sini. Jari-jari atom itu semakin kecil. Kalau misalkan melihat tabel kecenderungan jari-jari atom. Oke, selanjutnya yaitu coba perhatikan gambar di bawah. Nah, ini jari-jari atom dalam satu golongan. Nah, dalam satu golongan, ini golongan 1A gitu ya. Dari mana kita tahu? Dari sini ya. Nah, ini 1, 1, 1, 1. Dan Ibu sudah menyuruh kalian untuk menghafal ini ya, golongan 1A sampai 8A. Nah, ini natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Natrium itu 11 nomor atomnya. Untuk konfigurasinya berarti 281, kalium 19, 2881, rubidium 37, 28, 18, 81. Kemudian cesium itu 55, 28, 18, 18, 81. Oke. Untuk apa? Untuk persamaan dari keempat ini ya, keempat unsur atom ini di mana? Di elektron valensi ya. Kebetulan elektron valensinya bukan kebetulan. Ini elektron valensinya sama-sama 1 karena memang dia berada di golongan 1A. Yang bedanya apa? Kalau natrium itu punya 3 kulit, 1, 2, 3. Kalau kalium berapa? 4 kulit, 1, 2, 3, 4. Rubidium berarti nambah 1 lagi 5, cesium itu berarti 6, ya 6 kulit. Kira-kira dari keempat unsur ini, jari-jari atom yang paling besar yang mana? Tadi Ibu telah menjelaskan bahwa semakin banyak kulit maka akan semakin besar jari-jari atom. Berarti yang besar di antara keempat ini mana? Yaitu cesium ya.
Nah, ini cesium itu lebih besar dibanding rubidium, rubidium lebih besar dibanding kalium, dan kalium lebih besar dibanding natrium. Oke, coba perhatikan gambar di bawah. Ini jari-jari atom dalam satu periode. Nah, ini periode. Lihat. Untuk apa? Untuk unsurnya kalium, kalsium, gallium, dan barium. Ini nomor atomnya 19, konfigurasinya 2881, kalsium 20, konfigurasinya 2882, gallium 31, konfigurasinya 28813, barium 35, konfigurasinya 28817. Ini kalau misalkan dilihat dari kulit, banyaknya kulit ya, sama. Ini 4 kulit, ini 4 kulit, ini 4 kulit, dan ini 4 kulit. Yang membedakan mana? Yang membedakan itu elektron valensinya ya. Kira-kira yang paling besar mana di antara 4 unsur ini? Yaitu barium. Nah, gimana? Kalau muatan inti semakin besar, kira-kira gaya tarik menarik semakin kuat. Apabila gaya tarik menarik semakin kuat, otomatis jari-jari atom kemungkinan akan mengkerut gitu ya, akan mengecil. Berarti ini yang paling kecil. Berarti mana yang paling besar? Yang paling besar itu ada di kalium. Kalium itu lebih besar dibanding kalsium. Kalsium lebih besar dibanding gallium. Gallium lebih besar dibanding barium. Nah, kalau misalkan ditarik kesimpulan dalam satu golongan, itu jumlah kulitnya bertambah, maka jari-jari semakin besar ya. Golongan itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu semakin besar, semakin banyak jumlah kulitnya, maka jari-jari atom semakin besar. Kemudian untuk dalam satu periode itu dari kiri ke kanan, jumlah kulitnya sama, tadi juga sama, tetapi muatan intinya makin besar. Maka gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat, maka jari-jari makin kecil. Jadi dalam satu golongan itu, dari jari atom semakin besar, dalam satu periode, jari-jari makin kecil. Oke. Kita lanjut ke energi ionisasi. Energi ionisasi itu energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif gitu ya. Dengan arti lain, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah di sini ya oleh suatu atom dalam wujud gas. Nah, elektron yang paling lemah yang mana? Ada elektron yang terletak di kulit paling luar gitu. Nah, ini bisa dilihat. Ini litium nomor atomnya 3. Secara konfigurasi berarti di kulit pertama itu 2, di kulit terakhir itu 1. Berarti elektron yang paling lemah itu terletak di kulit paling luar. Ada di sini ya, ada 1 berarti 1 elektron. Nah, ini yang akan dilepaskan. Nah, ketika dilepas, dia akan membentuk ion positif, yaitu Li+. Ya, Li+ ditambah 1 elektron. Nah, di mana atom Li ini, ya litium ini, dia kehilangan 1 elektron dan kelebihan 1 muatan positif, gitu ya. Atau dengan kata lain, atom Li ini berubah menjadi ion Li+ gitu. Nah, peristiwa yang terjadi pada atom ini diperlukan energi gitu karena terjadi perubahan kedudukan elektron. Nah, energi ionisasi ini biasanya dipengaruhi oleh muatan inti efektif dan susunan elektron dalam kulit valensinya. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk grafik energi ionisasi. Ini helium. Helium itu mempunyai energi ionisasi terbesar gitu. Jadi helium itu mempunyai energi terbesar.
Nah, helium ini dia memiliki energi energi ionisasi terbesar. Itulah sebabnya ya si helium ini dia diletakkan pada pojok kanan atas pada tabel periodik gitu ya. Jadi dalam tabel periodik itu si helium ada di sini. Yang golongan 8A itu ya, helium, neon, argon, kripton. Nah, dia terletak di pojok kanan atas pada tabel periodik. Sedangkan nah sebenarnya di sini LiNaKRBCS. Nah, ada ya transium, harusnya transium di sini. Nah, ini kebetulan ini aja cesium ya. Fr harusnya di sini ada Fr ya. Ini dia mempunyai energi ionisasi terkecil sehingga diletakkan pada pojok kiri bawah. Nah, kalau misalkan di di SPU, sistem periodik unsur, bisa dilihat nanti. Nah, besarnya energi ionisasi ini dipengaruhi oleh ukuran jari-jari atom atau jarak elektron pada kulit terluar dengan inti atom. Jadi, nanti semakin panjang jari-jari atom, maka semakin jauh elektron pada kulit terluar dengan inti atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Nah, ini untuk energi ionisasi itu dia berbanding terbalik dengan jari-jari atom gitu. Jadi kalau misalkan kalau di jari-jari atom mah semakin banyak kulit semakin besar ya jari-jari atom. Nah, kalau misalkan si energi ionisasi mah semakin banyak kulit dia semakin lemah karena semakin jauh elektron pada kulit terluar gitu ya dengan inti atom keberadaannya. Nah, kalau misalkan ditarik kesimpulan dalam satu golongan, apabila jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka energi ionisasi semakin kecil gitu. Jadi tarikan intinya lemah gitu karena dia jauh dari inti atom. Nah, kalau misalkan dalam satu periode itu muatan inti bertambah. Nah, tarikan inti makin kuat dan elektron terluar sulit lepas, maka energi ionisasi semakin besar. Gitu. Kita masuk ke afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Nah, sebenarnya untuk afinitas elektron ini nilainya ada yang positif, ada yang nilainya negatif juga. Nah, kalau misalkan ditarik kesimpulan ini dalam satu golongan, nah ketika jumlah kulit bertambah, maka jari-jari semakin besar kan? Nah, tarikan inti semakin lemah di energi ionisasi, maka afinitas elektron semakin kecil gitu. Jadi ini mah sama kayak energi ionisasi gitu ya. Jumlah kulit bertambah dalam satu golongan, jari-jari makin besar kan? Nah, tarikan inti kan semakin lemah karena semakin jauh dari inti atom, maka afinitas elektron semakin kecil. Kemudian dalam satu periode ini muatan intinya bertambah, tarikan inti makin kuat, maka afinitas elektron semakin besar ya. Selanjutnya yaitu untuk materi keelektronegatifan. Di sini keelektronegatifan itu yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Nah, kalau misalkan dilihat dari tabel di sini, itu dalam satu golongan keelektronegatifan dari atas ke bawah dia semakin kecil ya, dari nilainya 2 sampai 0, nah kalau misalkan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar dari 0,97 litium fluor 4,1. Tetapi kalau misalkan dilihat dari semua tabel di sini, yang lebih besar itu ada di golongan 7A ya, fluor, brom, iodin, dan astatin. Nah, kalau misalkan ditarik kesimpulan, dalam satu golongan, ketika jumlah kulit bertambah, maka jari-jari semakin besar, maka tarikan inti semakin lemah, maka keelektronegatifan itu semakin kecil. Kemudian, dalam satu periode, muatan inti bertambah, maka tarikan inti akan semakin kuat, maka keelektronegatifan itu semakin besar. Selanjutnya yaitu materi mengenai logam dan non-logam. Nah, untuk materi logam dan non-logam ini kalian harus tahu dulu perbedaan antara logam dengan non-logam. Sifatnya yang pertama itu
sifatnya konduktor, dia bisa mengantarkan panas gitu ya, arus listrik. Kemudian warnanya mengkilap khas logam, kemudian keras dan ulet. Keras dan ulet. Non-logam itu sifatnya non-konduktor, tidak bisa dilalui panas, kemudian titik didih dan titik lelehnya rendah. Nah, dalam satu golongan itu sifat logamnya bertambah, kemudian dalam satu periode ini sifat non-logamnya bertambah, sama-sama bertambah. Yang membedakan itu sifatnya, ada logam, ada non-logam gitu. Selanjutnya yaitu mengenai kereaktifan. Kalau kereaktifan itu bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Nah, dalam satu golongan, kereaktifan akan bertambah. Dan dalam satu periode, kereaktifan dia menurun, kemudian bertambah. Nah, golongan di 8A golongan 8A atau gas mulia dia tidak reaktif karena dia memang stabil. Sekian penjelasan Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila kalian tidak mengerti atas apa penjelasan Ibu, silahkan nanti kita diskusi di grup WhatsApp.